yang menggigit atau mencakar kalian adalah kucing liar yang kalian tidak tahu rekor kesehatannya, apakah kucing itu sudah divaksin ataupun belum. Nah, ataupun kucing kalian sendiri yang kalian pelihara di rumah, yang kalian tahu dari kecil tapi kalian belum memvaksinnya. Kabar, jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti, channel Cool Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Di video saya yang telah saya spill bagaimana alasan kucing sampai mereka itu mencakar atau menggigit orang ya guys ya. Dan di video itu juga disebutkan bahwa gigitan atau gigitan kucing itu, terutama gigitan kucing ya guys ya, itu ada dua, gigitan yang lembut atau pelan menunjukkan rasa atau ekspresi kasih sayang mereka, dan gigitan yang keras atau gigitan yang keras dan dalam itu menunjukkan ekspresi mereka juga terhadap rasa takut, khawatir, dan stres. Dan di video kali ini kita akan spill ya guys ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi gigitan kucing, terutama gigitan kucing yang keras yang sampai menimbulkan luka, sampai merusak kulit permukaan kita, bahkan kadang-kadang juga dapat sampai mengakibatkan infeksi guys ya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Sebelum memulai pembahasan, saya juga perlu menyampaikan disclaimer di awal ya guys, seperti biasa, bahwa segala informasi yang saya dapatkan di video kali ini saya kumpulkan atau saya rangkum dari berbagai macam sumber perawatan hewan, dan juga pendapat dari para ahli, dalam hal ini dari dokter hewan. Namun apabila ada masukan dari kalian yang mungkin pernah punya pengalaman yang kurang lebih sama dan bagaimana cara mengatasinya, bisa di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Bagaimana sih pertolongan pertama terhadap luka karena gigitan atau cakaran kucing? Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah tekan luka apabila terjadi pendarahan guys ya. Tekan luka dengan menggunakan handuk bersih ataupun kain bersih ataupun perban. Fungsinya adalah untuk mencegah atau menghentikan pendarahan. Kalian tekan luka yang berdarah itu. Kemudian step selanjutnya adalah kalian bersihkan luka. Bersihkan luka di sini perlu perhatikan, bersihkan luka dengan air bersih yang mengalir dan juga sabun. Dibersihkan. Fungsinya pembersihan luka ini dalam pertolongan pertama ini adalah untuk meluruhkan atau membersihkan kotoran-kotoran yang kemungkinan menempel dan juga bakteri dari cakaran kucing atau gigitan kucing tersebut di kulit kalian. Kemudian setelah kalian rasa luka kalian itu sudah bersih, step selanjutnya kalian keringkan lagi luka tersebut dengan menggunakan kain bersih ya, kain bersih ataupun handuk bersih ataupun perban. Step selanjutnya yang bisa dilakukan setelah kulit dirasakan atau luka dirasa sudah bersih adalah dengan menaburkan krim ataupun bubuk antibiotik. Kalau pengalaman saya pribadi untuk mengatasi luka yang terbuka itu, biasanya saya menaburkan serbuk antibiotik yang bernama Enbatik ya. Enbatik ini ampuh untuk mengatasi luka yang terbuka. Biasanya kita taburkan sekarang, besok itu lukanya sudah kering, biasanya gitu guys, pengalaman saya pribadi. Dan Enbatik ini dapat dibeli dengan bebas di apotek dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi ada baiknya kalian stok di rumah untuk jaga-jaga ya guys, apabila terjadi luka ataupun segala sesuatu ya guys ya. Dan juga step selanjutnya adalah perhatikan tanda-tanda infeksi. Apa sih tanda-tanda infeksi? Tanda-tanda infeksi yang umum yang bisa kita notice bagi orang awam adalah terjadi kemerahan pada luka, kemudian terjadi ruam-ruam berair pada luka, kemudian terjadi bengkak, jadi lukanya itu bengkak ya guys ya. Kemudian luka itu bernanah, kemudian juga yang dapat diklasifikasikan sebagai tanda-tanda infeksi. Tanda mengarah infeksi adalah terjadi nyeri apabila kalian merasa luka kalian itu nyeri, kemudian juga demam. Nah itu biasanya diklasifikasikan sebagai tanda-tanda terjadinya infeksi. Apabila terjadi atau apabila kalian mengalami tanda-tanda infeksi tersebut, segera untuk dikonsultasikan atau diperiksakan ke dokter. Jangan tunggu-tunggu, takutnya infeksi bertambah gawat. Setelah luka ditaburi dengan obat luka antibiotik, maka perlu juga luka itu ditutup ya guys ya. Ini diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka dan juga untuk melindungi luka dari terpapar bakteri.
interaksi guys apabila yang menggigit atau mencakar kalian adalah kucing liar yang kalian tidak tahu rekor kesehatannya, apakah kucing itu sudah divaksin ataupun belum. Nah, ataupun kucing kalian sendiri yang kalian pelihara di rumah, yang kalian tahu dari kecil tapi kalian belum memvaksinnya dengan lengkap. Nah, itu ada baiknya kalian periksakan luka bekas cakaran atau gigitan tersebut ke dokter ya guys, untuk mencegah dari infeksi. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan apabila dokter merasa atau memandang kalian itu perlu dilakukan pengobatan tertentu, maka dokter akan dapat melakukan pengobatan tersebut lebih awal ya guys, lebih awal untuk mencegah infeksi. Dan apa mungkin dokter juga lihat kalian itu perlu suntikan anti infeksi, nah mungkin dokter akan melakukannya dengan lebih awal juga. Lalu bagaimana sih caranya agar kucing itu tidak sampai terkena infeksi? Yang pertama-tama yang bisa kalian lakukan adalah kucing kalian itu wajib ya guys, wajib untuk divaksin lengkap. Nah, fungsi vaksin lengkap itu banyak ya guys ya. Vaksin lengkap itu dapat mencegah kucing terkena atau terpapar penyakit. Nah, kita vaksin lengkap. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk merawat kucing dengan baik. Merawat kucing dengan baik tidak hanya makanan minumnya saja, tapi juga kesehatan tubuhnya, telinga, kulitnya jangan sampai dia terkena kutu dan lain sebagainya. Kemudian juga kandangnya, tempat makannya, dan area sekitar kandangnya itu kita perlu perhatikan ya guys. Jadi jangan sampai kalian punya kucing tapi ditelantarkan begitu saja. Nah, itu tidak bijaksana ya guys ya. Rawat kucing kalian dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah luangkan waktu untuk memperhatikan kucing kalian. Memang kucing kalian itu, kucing pada umumnya guys, adalah hewan yang tergolong mandiri. Mandiri dalam artian dia tidak harus dibawa ke sana ke sini, tidak perlu harus diperhatikan terus-menerus seperti layaknya anjing. Tapi bukan berarti kalian bisa mengabaikannya. Luangkan waktu kalian untuk berinteraksi dengan kucing kalian, mengelus kepalanya, untuk menggendongnya, mengelus-elus, untuk ngajakin ngobrol, walaupun mungkin kucing kalian tidak bisa membalasnya ya guys ya. Dan itu akan mencegah kucing kalian untuk mencari perhatian dengan cara menggigit atau mencakar ya guys ya. Nah, akibat cakaran kucing atau cat scratch disease itu bisa menjadi infeksi yang serius ya guys ya, terutama dapat terjadi pada orang-orang atau sekelompok orang yang dengan imunitas tubuhnya yang rendah. Nah, dan orang-orang yang biasanya dikelompokkan sebagai orang yang memiliki imun yang rendah itu adalah bayi dan anak. Pertama adalah bayi dan anak. Mengapa bayi dan anak? Alasannya adalah karena imunitas tubuh pada bayi dan anak itu belum terbentuk secara sempurna. Dan kelompok orang yang kedua yang rentan terhadap terjadinya atau terkena infeksi yang serius dari cakaran kucing itu adalah lansia atau orang dengan lanjut usia ya guys ya. Mengapa lansia? Alasannya adalah karena pada lansia kekebalan tubuh atau imunitas tubuh mereka itu sudah menurun seiring bertambahnya usia. Dan kelompok ketiga orang yang rentan terkena infeksi karena cakaran kucing atau gigitan kucing itu adalah wanita hamil. Mengapa? Alasannya adalah imunitas tubuh pada wanita hamil itu jauh lebih rendah dibandingkan wanita sebelum hamil ya guys ya. Dan mengapa hal ini terjadi? Terjadi perubahan imunitas tubuh atau drop imunitas itu adalah karena terjadi perubahan hormonal pada tubuh wanita hamil, dan juga karena adanya adaptasi atau persiapan untuk melindungi janin bayinya. Kelompok orang selanjutnya yang dikategorikan mempunyai imun yang rendah adalah orang yang dalam kondisi kesehatan tertentu ya guys, yaitu orang yang sedang sakit kronis. Nah, dimana biasanya orang sakit itu kan imunnya itu rendah. Kemudian orang yang sakit diabetes juga mempunyai imun tubuh yang rendah, dan yang pastinya adalah orang yang mengidap HIV/AIDS itu imunitas tubuhnya rendah dan rentan terhadap penyakit, segala macam penyakit termasuk yaitu infeksi ya. Lanjut, orang juga mempunyai imunitas tubuh yang cenderung rendah adalah orang yang dalam pengobatan atau terapi tertentu ya guys ya, seperti kemoterapi. Kemudian orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang mungkin bisa menurunkan imunitas tubuh mereka, dan orang yang menerima atau cangkok organ. Nah, itu adalah kelompok orang-orang mempunyai imunitas tubuh yang rendah. Demikian guys videoku kali ini tentang
cara kita untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi luka akibat gigitan atau cakaran kucing ya guys. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya lebih semangat untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya, dan juga mohon nih guys dibantu untuk sebarkan ke medsos milik teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.